Selamat pagi siswa-siswi kelas 11. Selamat datang di sekolah yang kita cintai ini, di SMA Negeri 1 Sungai Melayu Rayak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa dan terus semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi ini. Tentunya kita juga berharap, kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti sedia kala. Anak-anakku sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat karena kalian sudah berhasil sekarang duduk di kelas 11. Tetap pertahankan bahkan tingkatkan prestasi belajarnya sehingga kamu semua bisa naik kelas 12 nantinya dengan lancar. Baik, anak-anak sekalian, di mata pelajaran PKN ini saya Pak Niko ya yang akan mengampu mata pelajaran kalian. Kalau kemarin itu Pak Bambang. Kemudian saya perlu menyampaikan juga pemetaan materi PPKN di masa pandemi ini. Saya berikan gambaran supaya kalian tahu. Jadi di semester ini ada 3 bab, ada 12 subbab total. Setiap babnya itu ada 4 subbab. Di bab 1 kita berbicara hak asasi manusia yang pada hari ini akan saya sampaikan di bagian A. Ya, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian di bab 2-nya kita berbicara tentang demokrasi dan di bab 3-nya kita berbicara tentang hukum. Jadi ini ya pemetaan materi kita selama 1 semester ini. Kemudian ada beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan teknis yang perlu kalian ketahui. Saya minta kalian untuk membaca dan menyimak dengan baik materi yang diberikan oleh guru, entah itu saya ataupun guru-guru yang lain. Kemudian materi wajib disalin kembali pada buku catatan. Nah, ini khusus untuk saya. Kalau guru lain itu punya kebijakan masing-masing. Wajib, kalau dengan saya wajib disalin karena materi yang saya sampaikan pada kalian ini sudah saya ringkas sedemikian rupa, jadi tidak ada lagi mengeluh dalam mencatat. Kemudian kerjakan setiap tugas atau evaluasi yang ada dengan tepat waktu, jangan menunda-nunda, malas begitu ya, karena nanti kalian kan sudah merasakan di kelas 10 kemarin bahwa memang khusus di SMA ini ada banyak mata pelajaran sehingga tugas pun banyak. Nah, tetapi kalau kamu kerjakan dengan tepat waktu, tugas itu tidak akan terasa menjadi beban, tidak menumpuk begitu ya. Kalau ditunda-tunda akhirnya menumpuk dan kamu mengeluh banyak sekali tugas. Nah, jadi siswa tidak boleh mengeluh ya, harus semangat. Itu harapan saya. Kemudian berikut saya langsung sampaikan tujuan pembelajaran yang saya ambil dari KI dan KD. KI satunya sikap spiritual, menghargai hak asasi manusia. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan. Kemudian KI 2, kompetensi inti 2, yaitu sikap sosial. Kalian diminta untuk bersikap peduli terhadap hak asasi manusia. Kemudian KI 3, pengetahuan kognitif, mampu menganalisis pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila di kehidupan sehari-hari, terutama di bangsa kita. Kemudian KI 4, keterampilan menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia. Nah, nanti saya juga akan memberikan penugasan keterampilan. Nanti akan saya sampaikan di grup WA-nya. Kita langsung lihat ke materi 1 yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mohon disimak dengan baik.
Kita lihat definisi atau hakikat dari HAM itu sendiri. Pertama, hak. Hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Kemudian asasi itu artinya bersifat dasar atau pokok. Jadi kalau kita gabungkan hak asasi berarti hak dasar manusia menurut kodratnya. Ada 3 hal yang melekat pada diri manusia, yaitu kehidupan, kebebasan, serta kebahagiaan. Nah, secara umum HAM, hak asasi manusia ya, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Nah, di sini ada juga pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1. Di situ dikatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu tadi definisi HAM. Nah, ada macam-macam hak asasi manusia ya, jenisnya. Ada yang disebut dengan hak asasi pribadi, ada hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya, hak asasi hukum, dan hak asasi peradilan dan perlindungan. Nah, kita lihat seperti apa penjelasannya. Yang pertama itu hak asasi pribadi. Nah, contohnya di sini kebebasan mengeluarkan pendapat, kemudian kebebasan memilih kepercayaan. Ini saya ambil contoh sedikit saja, sebenarnya masih banyak yang lain. Lalu yang kedua, hak asasi politik, misalnya hak untuk memilih dan dipilih, hak menjadi warga negara, hak mendirikan partai politik, hak ikut serta dalam pemerintahan. Nah, kalian kan di awal-awal masuk kelas ini tentu dengan wali kelas nanti akan dibentuk kepengurusan di kelas. Nah, kamu punya hak untuk mencalonkan atau punya hak juga untuk memilih jika nanti pemilihannya berdasarkan demokrasi ya, pemungutan suara atau polling. Nah, itu nanti teknisnya diatur oleh wali kelas. Ini contoh. Berikut hak asasi ekonomi. Kita memiliki kebebasan mengumpulkan kekayaan. Orang punya hak untuk bekerja, memilih pekerjaan. Itu hak asasi ekonomi. Kita punya hak untuk bekerja, ya, menabung, mengumpulkan kekayaan. Itu punya hak, ya, hak ekonomi maksudnya. Kemudian hak asasi sosial budaya. Kita juga punya hak mendapatkan kesehatan. Nah, kamu juga berhak mendapatkan pendidikan, punya hak untuk sekolah. Ya, tentu juga nanti diimbangi dengan kewajiban kalian sebagai pelajar ya, berarti belajar. Lalu hak mendapatkan kesejahteraan, hak mendapatkan hak cipta karya ya, hak paten misalnya. Kemudian hak mengembangkan kebudayaan. Itu. Kemudian berikut hak asasi hukum. Nah, kita juga punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan perlindungan dalam penahanan. Nah, ini misalnya kalau kita masuk penjara misalnya, ini misal ya, kita juga punya hak untuk mendapatkan perlindungan supaya tidak terjadi perbuatan semena-mena yang misalnya dilakukan oleh aparat. Nah, itu jangan sampai. Itu ya maksudnya. Nah, ada ciri khusus dari HAM itu sendiri. Kita lihat apa? Yang pertama itu bersifat hakiki, artinya hak itu memang sudah ada sejak kita lahir. Lalu universal, artinya hak ini berlaku untuk semua orang. Permanen atau tidak dapat dicabut, artinya tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Lalu tidak dapat dibagi, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Nah, kita langsung ke kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah beban yang diembankan kepada seseorang dan mengikat orang tersebut sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa pengecualian.
Nah ini ya, tadi ada hak, kemudian ada juga kewajiban kita. Itu sifatnya mengikat ya, mengikat dan harus kita laksanakan. Nah, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya yaitu ilmu pengetahuan setelah ia menjalankan kewajibannya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini ya materi kita di bagian pertama ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita membicarakan tentang substansi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Baik, demikian materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanya di grup WA atau boleh juga di bagian komentar ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar apabila ada yang belum jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila.